Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua penikmat setia cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Doa terbaik buat kalian, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini bersama Mimin, kita akan menyimak sebuah cerita horor berjudul Pesugihan Warung Pocong dari akun Twitter @ceritaarwah, yang semoga ada hikmah di balik ceritanya yang bisa kita ambil. Baiklah, tanpa perlu banyak berkata-kata lagi, selamat menyimak dan semoga kalian suka dan terhibur dengan ceritanya. Salam horor. Cilacap 1990. Ranto yang siang itu sedang berjalan kaki menuju rumahnya setelah dari ladang bertani. Kemudian tidak sengaja menjumpai tetangganya yang bernama Wardi. Bunyi klakson mobil. Ranto, bagaimana kabarmu sekarang?" sapa Wardi dalam mobil. "Loh, kamu ini Wardi kan? Kok sekarang kelihatan beda sekali kamu, Di?" ucap Ranto sambil matanya mengamati sebuah mobil keluaran terkini yang dibawa oleh Wardi. "Beda bagaimana, Ranto?" "Iyalah, aku Wardi, masa orang lain?" "Oh iya, apa kamu mau pulang ke rumah? Bareng saja yuk, biar kamu tidak capek jalan," ajak Wardi kepada sahabat kecilnya dulu. "Ah, nggak mau, Di, aku malu. Nanti mobil kamu kotor, didudukin sama aku habis dari sawah," tolak Ranto dengan malu-malu. "Wardi, kamu sudah sukses sekali ya hidup di kota, sampai bisa membeli mobil baru seperti itu. Aku mau ikut merantau seperti kamu, Di. Syukur-syukur aku bisa dapat uang banyak untuk merubah nasib," sambung ucapan Ranto dengan nada suara yang memelas. "Aku hidup di kota itu bukan kerja ikut orang loh, Ranto. Aku buka usaha warung makan sendiri. Kalau memang mau ikut berdagang seperti aku, ayo aku bantu. Yang penting kamu sudah punya modal buat usaha nanti," jawab Wardi. Mendengar hal itu, seketika membuat Ranto membatin dalam hati. Pantas saja jika Wardi dengan mudah sudah bisa buka usaha sendiri di kota, karena orang tua Wardi memanglah juragan beras di kampung. Wardi pasti diberikan modal besar oleh orang tuanya dan dengan mudah Wardi hanya tinggal melanjutkan usahanya tersebut. Hal kontras yang dialami Wardi tentu saja menjadi pembeda dengan Ranto yang harus bersusah payah mencari modal jika mau membuka usaha. "Loh, bagaimana jadinya? Apa kamu sudah siap buka usaha warung seperti aku? Kok kamu malah ngelamun sih, Ranto?" tanya Wardi, membuyarkan lamunan Ranto. Iya, Di, maaf. Ya sudah, kalau begitu aku mau rembukan dulu dengan Parina, enaknya bagaimana? Masalah nanti modal bisa aku tukerkan sama kebun dan sawah kepunyaanku," jawab Ranto menutup pembicaraan dengan Wardi. Sesampainya di rumah, Ranto langsung mengutarakan niatnya kepada sang istri Parina. Ia pun menceritakan jika tadi sepulang berladang dari sawah, ia tidak sengaja bertemu dengan sahabat kecilnya Wardi yang sedang pulang kampung menengok orang tuanya. "Bu, Bapak tadi ketemu sama Wardi di jalan, berpapasan saat Bapak sedang jalan mau pulang. Tahu tidak, Bu, kalau sekarang si Wardi naik mobil baru yang bagus sekali loh, Bu. Ya, Bapak kan mau juga, Bu, bisa ubah nasib seperti Wardi, buka warung di kota," ucap Ranto berkeluh kesah. Parina lalu menanyakan,
Bagaimana jika mereka ikut dengan Wardi karena saat itu ia tidak memiliki uang yang cukup untuk modal? Ranto kemudian menghela nafas dan menjawab pertanyaan istrinya itu dengan pasti jika Ranto akan menjual 2 ekor kerbau miliknya dan juga sawah yang ia punya sebagai modal untuk membuka warung. Awalnya sang istri memang merasa keberatan dengan keputusan suaminya itu. Berhubung 2 ekor kerbau dan sawah adalah sisa mata pencaharian mereka di kampung. Tapi yang jelas ya Pak, awas jangan sampai keliru loh mengambil keputusan. Lawong Wardi kan memang anak orang kaya. Dia sudah tidak pusing mencari uang buat modal. Beda Pak sama kita-kita ini. Lah, misalnya nanti buka warung di kota, lalu tidak jalan, pulang ke kampung, kebo dan sawah sudah terlanjur dijual, mau gimana Pak? Mbok ya dipikir baik-baik dulu Pak, saran sang istri. Sudah tidak Ranto pedulikan. Baginya, jalan kesuksesan dan mengubah nasib adalah dengan cara mengikuti jejak Wardi untuk membuka usaha di kota. Ranto nekat menjuali sawah dan 2 ekor kerbau miliknya. Yang tersisa hanyalah rumah gubuk milik Ranto di kampung. Setelah mendapatkan uang modal dari hasil penjualan sawah serta kerbau, Ranto langsung menemui Wardi di rumahnya. Wardi menjelaskan jika ia membuka warung nasi di daerah kawasan pabrik dan perkantoran, yang mana tempatnya cukup strategis jika dipergunakan untuk usaha makanan. Namun, sebagai persyaratannya Ranto tidak boleh sama dagangannya dengan pedagang makanan yang terlebih dahulu mangkal di sana. Ranto, persiapkan dan pikirkan sedari sekarang secara matang-matang usaha makanan apa yang akan kamu jual di sana. Jika kamu sudah benar-benar niat mau mencoba usaha warungan, jangan sampai makanan yang kamu jual ini sama dengan pedagang yang sudah ada di sana. Contohnya, kalau aku sudah buka warungan nasi, ada juga di sana yang warungan mie ayam, bakso, soto, nasi uduk, dan juga warungan kelontong, terang Wardi. Tanpa berlama-lama, Ranto berpikir ia langsung menjawab pada Wardi jika ia akan membuka warung ayam goreng Kalasan. Lah, bisa itu? Di sana kan memang yang menjual ayam goreng secara spesifik seperti pecel ayam atau pecel lele itu belum ada. Jadi, kamu bisa Ranto jika mau jualan ayam goreng Kalasan. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu. Aku bisa langsung usaha warung dagang ayam goreng di kota, jawab Ranto. Singkat cerita, Ranto dan keluarganya diajak Wardi untuk usaha di kota. Wardi pun banyak membantu sahabat kecilnya dulu itu untuk mengurus perizinan dagang ke aparat setempat, serta membantu Ranto mengenalkan supplier bahan makanan yang menurut Wardi harganya jauh lebih murah dibandingkan jika ia membeli ke pasar sendiri. 4 bulan berlalu. Usaha Ranto dan istrinya tidak menemukan hasil baik. Warung ayam Kalasan yang ia geluti selalu sepi pengunjung. Alih-alih ada pun pembeli yang mau makan di warungnya, namun akhirnya pembeli yang makan di warung Pak Ranto hanya mau berhutang saja. Pak, bagaimana ini? Sudah hampir 5 bulan, masih seperti ini, tidak ada perubahan. Lama-lama modal kita akan habis Pak. Apa kita pulang lagi ke kampung Pak? Ada yang jajan makan di sini, tapi hanya ngutang. Apa tidak pusing kepalaku Pak kalau seperti ini? Gerutu Parina, istri Ranto yang sudah kebingungan. Loh, ya nggak bisa toh Bu, kan kebo dan sawah sudah kita jual semua. Mau makan apa nanti kita di sana Bu? Jawab Ranto. Dalam perbincangan sengit antara Ranto dan istrinya, tak sengaja Hendy mendengar percakapan itu dan ikut berkomentar. Maaf loh ya Pak,
Ini hanya sekedar masukan saja untuk warung Bapak. Jika masakan Bapak ini terlalu manis, bahkan sambal yang disajikan pun bercita rasa manis, sepertinya kurang cocok di lidah orang-orang sini yang sebagian besar dari suku Sunda dan Betawi yang menyukai cita rasa asin sama pedas. Barangkali Bapak bisa perbaiki lagi masakannya, ucap Hendy. Namun, bukannya menerima masukan baik dari pelanggan, Ranto seolah cuek dan tidak mau menerima masukan. Ia berdalih, jika memang citra rasa manis merupakan khas asli daerah sang orang tua yang mewarisi resep tersebut kepada Ranto. Lagi pula, Ranto takut jika ia merubah resep bumbu yang ada, malah menghilangkan rasa khas asli ayam kalasan dari daerah asalnya tersebut. Dari hari ke hari, Ranto hanya duduk termenung di depan warung miliknya. Ada rasa iri yang menjalar di hati Ranto melihat para tetangga warungnya ramai diserbu para pengunjung saat jam makan siang. Ia berandai-andai jika saja warung dagangan miliknya bisa selaris warung makan Wardi yang hanya berjarak 10 meter dari warung milik Ranto. Tapi apalah daya, kenyataannya dalam sehari warung ayam goreng Ranto tidak sampai menghabiskan 1 ekor ayam. Bahkan seringkali ayam dan nasi yang tidak habis dijual, mau tidak mau harus dibuang karena sudah basi. Dan yang membuat hati Ranto tambah mendidih kepanasan, yaitu Yamilatun, istri Wardi, seringkali membeli nasi di warung Ranto karena nasi di warung Wardi selalu kehabisan. Oh iya, dulu masak itu tidak pakai magicom, tidak seperti sekarang yang cuma tinggal dicetekin saja. Jadi dulu kalau menunggu nasi matang itu cukup lama karena masaknya lewat dandang kukusan. Dalam pergumulan hati Ranto, ia kemudian bercerita kepada budenya di kampung tentang kemelut usaha yang sedang dihadapi. Halo Bude, ini Ranto Bude. Sepertinya Ranto akan ikut kerja dengan Bude saja, menggarap sawah kepunyaan Bude di Blora. Usaha Ranto di kota masih belum membuahkan hasil Bude. Ranto pun bingung, jika Ranto pulang ke kampung, Ranto sudah tidak memiliki apa-apa lagi, karena 2 kerbau dan sawah peninggalan ibu serta bapak sudah Ranto jual untuk merantau Bude, ucap Ranto berkeluh kesah di telepon. Secara mengejutkan, ternyata jawaban dan reaksi dari sang Bude Ranto ini di luar dugaan. Aduh lele, kamu cuma seperti itu saja sudah mau pulang. Jangan mau kalah. Jika warungmu sepi, itu artinya kamu harus segera pergi ke dukun. Ya, siapa tahu saja toh warung di sekitarmu juga pakai bantuan dukun. Ucapan dari budenya itu membuat Ranto tersadar. Dalam pikirannya, mungkin saja selama ini warung ayamnya goreng sepi karena warung di sekelilingnya semua memakai bala bantuan dukun, sehingga para pelanggan enggan untuk makan kembali di warung Pak Ranto. Ranto dan sang istri kemudian segera bertanya-tanya kepada tukang becak di mana ada orang pintar yang tidak jauh dari warungnya itu. Kebetulan si tukang becak yang sebut saja Pak Januri kenal dengan orang pintar yang membuka praktek di dekat lokasi tersebut. Di hari yang dijanjikan, Ranto dan Parina langsung mendatangi dukun tersebut diantar oleh Pak Januri. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi Ranto langsung mengutarakan apa yang menjadi keinginannya. Ya, bisa diatur itu Ranto, asal bayarannya sesuai saja. Saya minta mahar 50.000, tapi 100% bisa saya pastikan warungmu akan laris manis. Oh iya, di tahun 1990 uang 50.000 itu besar sekali. Begitu
ucap Mbah Dukun. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Ranto dan Parinah pun setuju untuk memberikan mahar tersebut. Untuk ritualnya, si dukun kemudian mengajak Parinah untuk membuka celana dalamnya dan diberikan kepada si dukun untuk diberi aji-ajian di atas asap kemenyan. Mulut si dukun terus berkomat kamit membaca mantra, dan tidak lama celana dalam Parinah yang sudah diasapi kemenyan ia bungkus dengan kain merah. Nah, ini ritualnya sudah selesai. Saat kamu memasak, pastikan barang ini ikut terkena oleh asap panas masakanmu. Oh iya, barang ini pun jangan sampai lupa tercuci, maka nanti khasiatnya akan hilang. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya, kalian harus mengambil 7 tanah kuburan dari 7 kuburan yang berbeda di malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Jika sudah berhasil, sebarkan tanah kuburan itu kepada warung-warung saingan kalian. Sepulang dari rumah dukun, Parinah dan Ranto mengikuti perintah sang dukun untuk menjalankan semua anjurannya. Keesokan harinya, tepat di malam Selasa Kliwon, Parinah serta Ranto mengendap-endap menyusuri kuburan umum untuk mendapatkan 7 tanah kuburan dari 7 makam yang berbeda. Dan segera mereka menaburi di warung nasi milik Wardi, warung soto milik Ibu Gendak, warung mie ayam milik Pak Joyo, warung bakso milik Pak Samsul, dan warung nasi uduk Ibu Halimah. Namun karena rasa iri dan warung yang paling ramai adalah warung nasi milik Wardi, maka diputuskanlah tanah kuburan yang paling banyak Ranto sebar adalah di warung nasi milik Wardi. Tepat di pagi harinya, Wardi, istri serta anaknya terdengar berteriak-teriak meminta tolong saat mau membuka warung nasi mereka. Mereka melihat ada banyak ular hitam berukuran kecil yang tersebar di warungnya. Sontak saja, Pak Samsul, Pak Joyo, dan juga Ranto langsung menghampiri warung Wardi yang banyak ditemukan ular hitam. Ranto dalam hatinya bahagia melihat teman kecilnya itu mulai terkena teror. Padahal baru malam harinya ia dan sang istri menaburi tanah kuburan. Nyatanya khasiat berobat dari dukun itu begitu cepat. Ranto yang menyadari itu adalah akibat dari aksinya menaburi tanah kuburan agar tidak dicurigai, berusaha untuk berperilaku biasa-biasa saja dan berpura-pura simpatik atas kejadian aneh yang menimpa Wardi. Kok bisa ada banyak ular hitam di sini? Saya selama bertahun-tahun jualan di sini tidak pernah menemukan banyak ular hitam macam ini, tanya Pak Joyo keheranan. Sudahlah Pak Joyo, tidak perlu keheranan seperti itu. Mungkin saja ini karena musim hujan dan ular-ular yang bersarang di bawah tanah mulai mencari tempat aman, jawab Ranto. Nah, benar juga Ranto ini. Bisa jadi ada kemungkinan ular-ular itu sedang mencari tempat persembunyian baru karena musim hujan, timpal Wardi masih berbaik sangka. Tapi kok aneh ya? Ya Tuhan, jika ini sebuah firasat buruk, semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak-tidak, sahut Pak Samsul ikut berkomentar. Jangan suudon seperti itu Pak Samsul, tidak baik, jawab Ranto berpura-pura. Di sisi lain, Parinah yang sedang memasak ungkep daging ayam kalasan yang akan dijajakannya tidak lupa untuk mengasapi celana dalam miliknya yang telah diberi guna-guna dan dibungkus kain merah. Dalam hati, Parinah membatin supaya di hari pertama dia berjualan dengan menggunakan aji-ajian dari si dukun bisa langsung ada bukti khasiatnya. Dan benar saja, baru di hari pertama berjualan menggunakan aji-ajian pesugihan itu, begitu tiba di jam makan siang, para pekerja pabrik dan pekerja kantor yang biasanya berlangganan di warung nasi Wardi
seperti terhipnotis, masuk ke dalam warung kalasan milik Ranto. Bahkan ada pula yang sudah memilih menu makanan. Entah mengapa tiba-tiba langsung bisa tidak jadi makan dan memilih untuk makan di warung milik Ranto. Hal aneh pun dirasakan oleh Ibu Gendak, manakala satu panci penuh kuah soto yang ia masak pagi-pagi sudah basi saat jam makan siang para karyawan pabrik. Oleh karena hal demikian, seketika warung Ibu Gendak langsung ditinggal para pelanggannya karena mereka berpikir jika Ibu Gendak ini memanaskan kembali kuah soto yang tidak habis kemarin. Tidak jadilah Bu, kami makan di tempat Ibu Gendak. Masa soto Betawi pesanan kami semua basi Bu? Jangan tidak jujur begitu dong Bu, kalau mau jualan, kan nanti Ibu sendiri yang rugi. Saya yakin ini pasti kuah soto yang tidak habis beberapa hari kemarin, tapi masih Ibu panasi kan? Bentak salah satu mandor pabrik yang kesal karena soto yang ia dan anak buahnya makan rasanya kecut, seperti sudah basi. Bu Gendak mati-matian membela dirinya dan tidak mengaku jika ia memasak makanan sisa kemarin. Pak Kadir, Bapak itu kan sudah langganan Pak di warung saya. Saya tidak pernah Pak masak makanan kemarin yang tidak habis. Lagian saya ini kan jualan soto Betawi yang memakai kuah santan. Jadi ya tidak bisa dong Pak kalau saya berlaku curang seperti yang Bapak tuduhkan kepada saya. Bela diri Bu Gendak. Loh, ya saya mana tahu, kan Ibu Gendak penjualnya. Ini terbukti soto yang kami makan rasanya kecut. Kalau tidak percaya Ibu Gendak, cobalah sendiri nih soto Betawinya, jawab Pak Kadir. Bu Gendak yang tidak percaya akan hal itu lalu mencicipi sedikit makanannya. Tapi rasa sotonya memang benar-benar kecut dan berlendir. Nah, bagaimana Bu? Tidak enak kan memang? Sudahlah, kami tidak jadi makan di warung Bu Gendak jika seperti ini. Bikin orang sakit perut saja. Masa soto basi masih dijual? Jawab Pak Kadir sambil berlalu pergi. Perasaan Bu Gendak mulai tidak karuan. Ia kemudian mencicipi kuah soto yang masih ada di dalam panci besar. Dan di sana pun rasanya kecut serta berlendir. Bu Gendak terpaksa hari itu juga membuang satu panci penuh kuah soto dan menutup cepat warungnya. Sejujurnya, Bu Gendak agak malu saat tadi siang ia dan Pak Kadir terlibat adu argumen. Dan memang ternyata terbukti kuah sotonya basi. Walaupun masih jadi misteri bagaimana kuah itu bisa cepat basi, tapi Bu Gendak saat itu masih belum mau berprasangka buruk tentang hal tersebut. Berlanjut di hari berikutnya, ada kejadian yang hampir mirip seperti yang dialami oleh Ibu Gendak di warung nasi Wardi. Saat jam makan siang, beberapa pelanggan wanitanya menjerit-jerit karena di dalam piring nasinya terdapat beberapa serangga yang mati mengering. Sontak saja, seisi warung nasi Wardi menjadi geger. Tanpa banyak basa-basi, satu persatu pelanggan meninggalkan warung nasi Wardi karena dianggap tidak higienis. Wardi memelas kepada pelanggannya untuk kembali makan lagi dan mengganti makanan yang sudah tercemar dengan makanan yang baru. Namun, karena mereka sudah kadung kesal dan jijik melihat ada beberapa lalat mati dan juga kaki-kaki kecoak yang ada di dalam piring nasi, para pelanggan pun enggan untuk kembali makan di tempat Wardi. Wardi dan Jamilatun hanya bisa saling menguatkan melihat warung makannya kini kosong ditinggal para pelanggannya. Wardi lalu mengintip ke arah warung milik Ranto. Yang biasanya warung Ranto itu sepi akibat dari insiden warung soto Ibu Gendak kemarin dan akibat dari insiden warung nasi Wardi. Kini warung Ranto ramai diserbu para pembeli saat di jam makan siang tiba. Saat malam hari tiba,
Riko dan Damar, penghuni mes pabrik dekat warung nasi Wardi yang lapar, kemudian berjalan ke warung Wardi untuk membeli makan malam. Namun dari kejauhan, yang mereka berdua lihat, warung nasi Wardi dipenuhi oleh sosok pocong sedang duduk berjejer di warung miliknya. Sontak saja, Riko serta Damar lari terbirit-birit dan tidak jadi makan malam di warung nasi Wardi. Dengan cepat, berita jika warung nasi Wardi ini angker saat malam dan juga tidak higienis menjadi buah bibir para karyawan pabrik. Oleh sebab itu, Wardi harus menerima kenyataan warung nasi miliknya benar-benar sepi pengunjung. Dari mulai buka di pagi hari sampai dengan setutupnya di malam hari. Bahkan, Wardi tidak jarang menerima kenyataan jika seharian ia tidak menerima pemasukan dari hasil jualannya sepeser pun. "Bu, apa kita harus kembali pulang kampung saja ya? Daripada meneruskan warungan seperti ini sepinya. Tidak pagi, tidak siang, tidak juga malam. Sepi, ada yang beli juga tidak mau kembali lagi besoknya," ucap Wardi. Sang istri Yamilatun menyarankan untuk sebaiknya pulang dulu saja ke kampung supaya bertemu dengan Pak Gondo, ayah Wardi. Barangkali Pak Gondo bisa membantu menyelesaikan jalan keluar permasalahan Wardi dan Yamilatun. Di sisi lain, saat warung Wardi tutup sementara karena pulang kampung, kini tidak habis-habisnya kejadian demi kejadian aneh ikut menimpa warung mie ayam Pak Joyo, nasi uduk Bu Halimah, kedai bakso Pak Samsul, dan warung soto Ibu Genda. Bu Halimah yang sudah terlebih dahulu berjualan di kawasan pabrik itu mengaku kini masakan nasi uduknya menjadi cepat basi dan berbau busuk seperti bau bangkai. Padahal ia tidak pernah menemukan kejadian seperti itu selama bertahun-tahun jualan di sana. Selain itu, Bu Halimah mengaku jika seringkali ia menerima aduan karena di dalam nasi uduknya terdapat banyak batu-batu kerikil, kutu beras, dan juga rambut. Ia sendiri heran karena Bu Halimah memakai kerudung dan tidak mungkin rasanya jika itu rambut miliknya yang terjatuh di dalam nasi. Apalagi sampai bisa ada banyak kutu beras dan batu kerikil karena ia memastikan mencuci berasnya dengan bersih. "Bu Genda, bagaimana ini? Masa sih saya tiap jualan pasti ada saja keanehannya, Bu? Masa dalam satu hari saya bisa 3-4 kali masak nasi baru berhasil, Bu? Kalau tidak begitu, bau nasinya pasti tidak enak, terlalu benyek atau terlalu keras nasinya. Kalaupun rasanya sudah pas, setelah dijual saya selalu terima komplain kalau di dalam nasi banyak rambutnya, banyak kerikilnya, banyak kutunya. Saya bingung, Bu Genda," cerita Bu Halimah di warung soto milik Ibu Genda. "Aduh, apa jangan-jangan air yang kita pakai untuk masak ini sudah tercemar limbah pabrik ya, Bu Halimah? Soalnya setiap saya masak soto di pagi hari saat tiba siang hari, rasanya sudah berubah kecut dan berlendir, Bu. Mau tidak mau kan, saya harus masak dadakan, Bu. Ketika menjelang makan siang, itu pun saya jadi tidak bisa masak satu panci penuh kuah soto seperti hari-hari kemarin karena takut nanti basi lagi," sahut Bu Genda yang ikut berkeluh kesah. Berbeda dengan Bu Halimah dan Ibu Genda, Pak Joyo dan Pak Samsul yang memang saudara sekandung pun saling mengutarakan keresahannya masing-masing. "Kang Joyo, kok warung bakso saya semakin hari semakin sepi ya? Biasanya sehari bisa habis 50-60 mangkok bakso. Kini bisa habis 20 mangkok pun sudah syukur. Saya tidak mengerti loh, Kang. Kenapa ya bisa seperti ini? Rasanya saya meracik bumbu baksonya sama saja seperti biasanya dan sama sekali tidak ada yang dirubah, Kang,"
Tanya Samsul kepada sang kakak. Lah, saya juga tidak tahu Sul. Saya saja sampai heran kok. Bisa kata orang mie ayam saya ini pakai ayam tiren karena berbau tengi. Malahan ada juga yang sampai marah-marah di warung karena ada belatung di dalam mie ayam. Saat ini dalam sehari saya bisa jual 10 porsi mie ayam saja. Sudah alhamdulillah loh Sul. Jawab Pak Joyo sambil menggaruk-garuk kepalanya keheranan. Sepertinya ada yang tidak beres ini Kang. Barangkali ada yang mencoba mengguna-guna warung kita. Buktinya warung nasi Wardi saja sampai benar-benar sepi dibuatnya. Dan juga warung Bu Genda serta warung Bu Halimah. Jawab Samsul. Apa maksudmu ini semua ada hubungannya dengan warung Ranto itu Sul? Kita tidak bisa asal tuduh tanpa bukti loh. Nanti kita sendiri yang akan rugi apabila tuduhannya tidak benar, sahut Pak Joyo sambil memperhatikan warung Ranto dari kejauhan. Iya, saya paham Kang, memang tidak boleh asal tuduh. Tapi kan tidak salah kalau saya punya kecurigaan terhadap warung milik Ranto itu. Yang biasanya sepi kok tiba-tiba bisa membludak penuh pelanggan saat jam makan siang. Kalau memang saya sudah punya bukti jika si Ranto ini main pesugihan, akan saya bakar warungnya, sahut Samsul kesal. Sementara itu, setibanya di kampung, Wardi tanpa basa-basi langsung bertukar pikiran dengan Pak Gondo, sang ayah. Wardi menceritakan keanehan demi keanehan yang ia alami akhir-akhir ini di warung nasi miliknya. Barangkali ada yang sengaja melakukan pesugihan Wardi, dan pesugihan itu membuat rugi warung di sekitarnya juga. Kamu ingat-ingat saja dulu Wardi, apa ada hal mencurigakan sebelum kamu mendapatkan teror? Tanya Pak Gondo. Wardi sebenarnya tidak yakin ada yang berani berbuat demikian Pak, karena kami satu sama lain terlihat baik-baik saja. Lagi pula dagangan kami pun berbeda-beda di sana Pak. Aduh Wardi, kamu bisa berbicara seperti itu, tapi hati manusia siapa yang bisa tahu? Saat ini yang terpenting, kamu perbaiki lagi saja ibadahmu. Anggaplah ini cobaan dari Tuhan. Jangan lupa sholat dan selalu meminta petunjuknya agar segera ditunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Apa sebaiknya Wardi ikut ke dukun saja Pak, untuk mencari tahu siapa yang tega ingin menghancurkan usaha Wardi? Ya janganlah Wardi, masa iya setan mau dilawan sama setan juga? Kamu harus tahu, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Tuhan. Memintalah petunjuk padanya dan berserah diri. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Bapak pun akan terus mendoakanmu nak. Semoga permasalahanmu cepat berlalu. Jangan lupakan, jika doa orang tua itu mustajab, jawab Pak Gondo memberikan nasihat kepada Wardi. Setelah hampir 1 minggu berada di kampung untuk menenangkan diri, Wardi dan istrinya kembali ke kota untuk mencoba peruntungan kembali membuka warung nasi. Begitu ia dan istrinya tiba, Wardi langsung ditemui oleh Samsul, Joyo, Ibu Genda, serta Ibu Halimah. Mereka semua saling bersaksi jika akhir-akhir ini banyak keanehan yang mereka alami di warung. Tapi anehnya, hanya warung Ranto saja yang terlihat adem ayem. Bahkan kini, warung Ranto buka tidak sampai jam 3 sudah tutup kembali, karena selalu kehabisan diborong pembeli. Menurut mereka, Wardi harus bertanggung jawab untuk menegur Ranto, serta mencari tahu kebenaran karena sebelumnya Wardilah yang membawa Ranto ikut berjualan di sana. Begini Wardi, jujur saja, kami ini semakin lama semakin resah dengan kehadiran Ranto. Kami mencurigai Ranto melakukan pesugihan warung pocong. Karena selama kamu pulang kampung, selain warung kami semua mendadak sepi akibat kejadian-kejadian aneh di luar nalar, para warga sekitar pun bercerita jika mereka sering ditampakkan wujud pocong di sekitar sini. Ucap Pak Samsul membuka percakapan. Baiklah, kalau begitu,
jika memang dirasa saya perlu untuk berbicara dari hati ke hati dengan Ranto, karena memang sayalah yang mengajak Ranto untuk membuka warung di sini, jawab Wardi. Kami semua sepakat, jika memang terbukti Ranto berbuat curang, kami tidak segan untuk membakar warungnya itu. Setidaknya kami sudah memberi ultimatum melalui kamu, Wardi. Silahkan saja jika ia tetap mau membuka warung pesugihan, asal jangan di sini tempatnya, karena akan merugikan kami semua, timpal Pak Joyo terbawa emosi. Setelah keadaan sudah tenang, Wardi kemudian mengajak Ranto untuk berbicara dari hati ke hati mengenai prasangka para tetangga warungnya terhadap Ranto dan juga keresahan Wardi sendiri. Maksud kamu apa? Jangan berani mengurusi dapurku. Bilang saja jika kamu dan yang lainnya sebenarnya iri dengan warungku yang sekarang banyak pembeli, bentak Ranto kepada Wardi, sambil berlalu pergi dengan wajah merah padam. Bu, itu loh, si Wardi sudah berani bener negur aku, Bu, ucap Ranto membuka percakapan dengan istrinya dengan suara yang meninggi. Ingat saja, aku akan membalas semua orang yang memperguncingkan warungku ini, sambung Ranto yang geram, sambil bersiap-siap untuk pergi kembali ke rumah dukun untuk membuat perhitungan. Setibanya di rumah si dukun, Ranto kembali mengutarakan keinginannya untuk membuat bangkrut semua warung di sana, sekaligus ingin menambah pelanggan agar warungnya semakin laris. Belum puas rupanya kamu, Ranto. Baiklah, jika itu maumu, kini ambillah lagi 10 tanah kuburan dari 10 makam berbeda di waktu malam Jumat Kliwon. Kemudian sebarkan di warung pesaingmu, Ranto. Dan ini ku beri garam yang sudah aku masukkan aji-ajian agar masakanmu semakin nikmat dan banyak pembeli, ujar si dukun. Naas bagi Ranto saat menjalankan aksi kedua kalinya. Ketika malam tiba, ia tidak sengaja dipergoki oleh Samsul yang saat itu kebetulan ia masih sibuk mengolah bakso untuk dijual besok harinya. Samsul yang tidak sengaja melihat gelagat aneh Ranto mengendap-endap ke belakang warung nasi Wardi dan berjalan sambil menabur-naburkan sesuatu, lalu mendekati warung Ibu Gendak yang letaknya persis bersebelahan dengan warung nasi milik Wardi. Samsul masih memperhatikan gerak-gerik Ranto yang ternyata juga menaburkan hal yang sama di warung soto milik Ibu Gendak. Karena sudah kadung kesal, Samsul segera berteriak membangunkan para tetangganya. Ranto, ternyata kamu benar selama ini yang buat warung kami semua terkena sial. Dan karena ulahmu, tempat kami jadi seringkali ditampaki oleh sosok pocong. Jangan lari kamu, Ranto, teriak Samsul. Saat semua sudah terbangun, Samsul langsung menunjukkan bukti tanah kuburan yang sengaja ditaburi di belakang warung milik Wardi dan Ibu Gendak. Tanpa berlama-lama, Samsul dan sang kakak segera membakar habis warung milik Ranto serta mengusirnya. Walaupun Ranto dan istrinya mengemis-ngemis mengiba meminta maaf sambil bersujud meminta diberi kesempatan. Akhir cerita, Ranto dan sang istri memutuskan kembali ke kampung halamannya dan menjalani kehidupan menjadi buruh harian, bercocok tanam di ladang orang untuk memenuhi kebutuhan hari-hariannya. Begitulah sedikit contoh dalam cerita ini bisa menjadikan pelajaran berarti bagi teman-teman semua untuk jangan mengikuti perasaan iri dengan pencapaian orang lain.